Revolusi Perancis sering disebut sebagai salah satu revolusi paling brutal sekaligus paling abadi dalam sejarah manusia. Bukan hanya karena jumlah darah yang tertumpah, tetapi karena dampak ideologisnya yang mengguncang dunia hingga hari ini. Revolusi itu bukan sekedar pergolakan politik, namun juga pergeseran radikal dalam cara manusia memandang kekuasaan, keadilan, serta kebebasan. Revolusi Prancis terjadi di penghujung abad ke-18 ketika negara itu tampak seperti sebuah kerajaan megah dari luar tetapi sangat rapuh dari dalam. Kala itu, rakyat hidup dalam dua hal yang sangat memuakan, yaitu pajak serta rasa lapar. Mereka bekerja dari pagi hingga petang, namun hasil panen mereka dirampas tuan tanah, sementara negara menuntut pungutan tanpa ampun. Petani saat itu hanya mendapat secuil remah-remah dari keringat mereka sendiri, sehingga di desa-desa suara kelaparan bergema lebih keras daripada lonceng gereja. Sementara itu, di Versailles, para bangsawan menari di bawah langit-langit kristal. Mereka bermain musik, berdebat tentang mode dan filsafat, sembari menghabiskan anggur dari botol yang harganya lebih dari cukup untuk memberi makan 100 keluarga miskin selama 1 tahun. Di Perancis kala itu, masyarakat memang terbagi menjadi 3 golongan atau estate, di mana 2 golongan pertama menikmati hak istimewa yang luar biasa, sementara golongan yang ketiga menanggung hampir semua beban negara. Dan inilah yang disebut sebagai mesin penindasan itu, yang beroperasi setiap hari di setiap sudut tanah Perancis. Di puncak piramida sosial, berdirilah para rohaniwan gereja Katolik yang secara teoritis bahkan dianggap lebih tinggi dari raja yang kekuasaannya berasal dari Tuhan. Dalam sebuah masyarakat yang sangat religius, gereja memegang kendali moral dan spiritual. Merekalah yang mencatat kelahiran dan kematian, menyensor buku, dan menjalankan sebagian besar sekolah serta rumah sakit di kerajaan. Namun demikian, kekuatan gereja jauh melampaui hal-hal spiritual. Ia adalah institusi feodal yang luar biasa kaya dan berkuasa. Diperkirakan, golongan pertama ini yang secara jumlah hanya sekitar 130.000 orang atau kurang dari 0,5% populasi, menguasai sekitar 10% dari seluruh tanah di Perancis. Tanah-tanah ini menghasilkan pendapatan yang sangat besar dari sewa dan hasil pertanian. Kekayaan ini kemudian diperkuat oleh 2 hak istimewa utama. Pertama adalah pembebasan dari pajak. Gereja dibebaskan dari pajak langsung utama kerajaan, lalu sebagai gantinya mereka memberikan sumbangan sukarela kepada mahkota setiap 5 tahun, jumlah yang mereka negosiasikan sendiri dan jauh lebih kecil dari apa yang seharusnya mereka bayar. Dan kedua adalah hak untuk memungut pajak mereka sendiri, yang kemudian disebut sebagai pajak 1/10. Tidak hanya itu, di balik tirai kesalehan dan kekuasaan ilahi ini tersembunyi kemunafikan yang amat dalam, sebab ternyata terdapat jurang yang sangat besar antara rohaniwan tinggi, yakni uskup agung, uskup dan kepala biara, dan rohaniwan rendah atau pastor paroki. Rohaniwan tinggi hampir secara eksklusif berasal dari keluarga bangsawan. Mereka hidup seperti pangeran di istana megah, menikmati pendapatan besar dari tanah keuskupan mereka, dan seringkali lebih peduli pada politik istana daripada urusan spiritual. Banyak di antara mereka bahkan tidak tinggal di keuskupan yang seharusnya mereka layani. Di sisi lain, sekitar 50.000 pastor paroki hidup dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dari para petani yang mereka layani. Gaji mereka kecil dan seringkali hanya sebagian kecil dari pajak 1/10 yang dikumpulkan di paroki mereka. Padahal merekalah yang benar-benar melakukan pekerjaan spiritual sehari-hari, mulai memimpin misa, mendengarkan pengakuan dosa, dan memberikan penghiburan kepada orang miskin. Dari posisi inilah, mereka menyaksikan secara tidak langsung mengenai ketidakadilan sistem serta penderitaan rakyat.
Dan ironisnya, ketika revolusi akhirnya pecah, banyak dari pastor-pastor miskin inilah yang pertama kali membelot dari tatanan lama dan bergabung dengan perjuangan golongan ketiga. Jika golongan pertama memegang otoritas spiritual, maka golongan kedua, yaitu kaum bangsawan, memegang pedang dan kekuasaan duniawi. Berjumlah sekitar 400.000 orang atau sekitar 1,5% dari populasi, mereka adalah kelas pemilik tanah utama yang menguasai sekitar 25% lahan di Perancis. Status mereka adalah warisan dari tatanan feodal abad pertengahan, di mana nenek moyang mereka adalah para kesatria yang berjanji setia kepada raja dengan imbalan tanah serta gelar. Darah biru yang mengalir di pembuluh darah mereka adalah tiket menuju kehidupan yang penuh kemewahan serta hak istimewa. Sama seperti rohaniwan, hak istimewa utama mereka adalah pembebasan dari pajak utama, terutama dari pajak tanah. Bagi mereka, membayar pajak adalah sesuatu yang hina, sebuah kewajiban yang hanya pantas bagi rakyat jelata. Selain itu, mereka menikmati hak-hak feodal yang memberikan mereka kekuasaan langsung atas para petani yang tinggal di tanah mereka. Mereka juga memiliki hak untuk berburu dan memancing, sebuah simbol status yang seringkali berarti hasil panen petani bisa dirusak oleh rombongan pemburu bangsawan tanpa harus memberikan ganti rugi. Kaum bangsawan juga memonopoli posisi paling bergengsi serta menguntungkan di kerajaan. Seluruh jabatan tinggi di militer, pemerintahan, dan bahkan gereja diperuntukkan bagi mereka. Seorang pemuda berjuis yang cerdas dan ambisius, tidak peduli seberapa kaya atau berbakatnya, akan selalu terhalang oleh langit-langit kaca kelahiran para bangsawan. Namun, seperti golongan pertama, kaum bangsawan bukanlah kelompok yang seragam. Ada bangsawan pedang yang berarti keturunan keluarga feodal kuno yang membanggakan garis keturunan pejuang mereka. Dan ada pula bangsawan jubah yang memperoleh gelar mereka dengan membeli jabatan-jabatan yudisial atau administratif yang tinggi. Dan meskipun bangsawan pedang yang lebih tua sering memandang rendah bangsawan jubah yang baru kaya, kedua kelompok ini bersatu dalam satu hal, yaitu mempertahankan hak istimewa mereka dengan segala cara. Jika dua golongan yang telah dibahas adalah pilar-pilar istimewa, maka golongan ketiga adalah fondasi besar yang menopang seluruh bangunan Perancis. Mereka adalah semua orang lainnya atau orang kebanyakan yang mencakup sekitar 98% dari populasi. Kata rakyat jelata tidak cukup untuk menggambarkan keragaman yang luar biasa di dalam golongan ini, sebab di dalamnya terdapat 3 kelompok utama yang masing-masing dengan keluhan serta aspirasinya sendiri. Di puncak golongan ketiga adalah kaum borjuasi. Mereka adalah kelas menengah yang sedang tumbuh, yaitu para pedagang kaya, bankir, pengacara, dokter, serta pemilik pabrik. Berkat perkembangan ekonomi, banyak dari mereka yang jauh lebih kaya daripada bangsawan rendahan. Mereka terdidik, membaca karya-karya para filsuf pencerahan, dan sangat sadar akan ketidakadilan sistem. Kendati demikian, mereka frustrasi karena masalah politik dan sosial, sebab kenyataannya kekayaan dan kecerdasan mereka tidak bisa memberi mereka suara dalam pemerintahan atau status yang layak mereka dapatkan. Mereka juga harus membayar pajak untuk menyokong kaum bangsawan pemalas yang merendahkan mereka. Kaum borjuasi inilah yang memiliki modal intelektual dan finansial untuk memimpin tantangan terhadap rezim lama. Di bawah mereka adalah para pekerja kota. Mereka adalah pengrajin, penjaga toko, serta buruh upahan di kota-kota seperti Paris. Kehidupan mereka sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi, terutama harga roti. Ketika harga roti naik, mereka adalah yang pertama kelaparan dan yang pertama turun ke jalan untuk melakukan kerusuhan. Meskipun seringkali tidak terorganisir, kemarahan mereka yang meledak-ledak akan menjadi kekuatan pendorong di jalanan selama fase-fase paling radikal revolusi.
Tetapi, tulang punggung sejati dari golongan yang ketiga bahkan bagi Perancis itu sendiri adalah kaum petani. Mereka adalah orang-orang yang mencakup lebih dari 80% populasi. Sebagian kecil dari mereka adalah petani pemilik tanah yang makmur, tetapi sebagian besar adalah petani penyewa atau buruh tani yang hidup di ambang kemiskinan. Di atas pundak merekalah beban negara diletakkan, sebab seorang petani Perancis dibebani oleh 3 lapis eksploitasi. Lapis pertama, mereka harus membayar pajak kepada raja berupa pajak tanah, pajak pendapatan, pajak kepala, serta pajak garam yang sangat tinggi. Lapis kedua, mereka harus membayar pajak kepada gereja berupa 1/10 dari hasil panennya. Lalu lapis ketiga, jika mereka tinggal di tanah milik seorang bangsawan, mereka harus membayar iuran feodal, menggunakan fasilitas bangsawan dengan biaya, dan tunduk pada pengadilan bangsawan setempat. Sistem ini jelas secara efektif memastikan bahwa tidak peduli seberapa keras seorang petani bekerja, ia akan tetap miskin. Sementara hasil jerih payahnya mengalir ke atas untuk mendanai kemewahan Versailles, membangun biara, serta pesta pora para bangsawan. Golongan ketiga adalah raksasa yang sedang tidur, sebuah bangsa di dalam bangsa yang kesabarannya telah menipis. Maka ketika suara-suara baru mulai berbisik tentang hak, kesetaraan dan kedaulatan rakyat, fondasi yang lelah ini mulai bergetar dengan hebat. Struktur sosial yang timpang adalah kondisi kronis yang membuat Perancis sakit. Namun, pada akhir 1780-an, penyakit ini diperparah oleh serangkaian krisis akut yang menyerang 2 titik paling vital sebuah negara, yaitu kepemimpinan politik di puncak dan kebutuhan paling dasar rakyat di bawah. Kerajaan terbukti terlalu lemah untuk memimpin, sementara perut rakyat terlalu kosong untuk bertahan lebih lama. Pada tahun 1774, Louis XVI naik tahta, dan ia adalah seorang anomali dalam sejarah para tiran. Ia bukanlah seorang despot yang kejam atau haus darah. Sebaliknya, ia adalah seorang pria yang saleh, bermaksud baik, dan lebih tertarik pada hobinya membuat kunci dan berburu daripada kerumitan urusan negara. Kendati demikian, ia dikenal tulus ingin memperbaiki kondisi rakyat dan memahami perlunya reformasi keuangan. Ia telah beberapa kali menunjuk menteri-menteri reformis yang brilian. Namun, setiap kali para menteri ini mengusulkan reformasi yang berani, seperti menghapuskan hak istimewa pajak kaum bangsawan, ia mendapat tentangan keras dari para bangsawan di istana dan parlemen, sehingga Louis selalu gagal mendukung mereka. Jika Louis XVI dianggap lemah, maka istrinya, Marie Antoinette, justru dianggap sebagai penjahatnya. Sebagai seorang putri dari Austria, musuh bebuyutan Prancis, ia tidak pernah benar-benar populer. Gayanya yang awalnya boros, kecintaannya pada pesta-pesta mewah, gaun-gaun mahal dan gaya rambut yang aneh membuatnya mendapat julukan yang menghina, yaitu Madame Defisit. Rakyat jelata yang berjuang untuk membeli roti melihatnya sebagai simbol dari semua yang salah dengan monarki. Pengaruh politiknya terhadap raja juga sering disalahkan, sebab ia mendorong Louis untuk menolak reformasi dan mengambil sikap yang lebih keras terhadap golongan ketiga. Ia menjadi sasaran empuk bagi semua kebencian yang ditujukan kepada rezim. Masalah paling mendesak yang dihadapi oleh Louis adalah kebangkrutan negara. Krisis ini adalah warisan dari raja-raja sebelumnya, tetapi diperparah oleh 2 perang besar di abad ke-18. Perang 7 tahun yang membawa bencana, dan ironisnya, Perang Revolusi Amerika yang sukses. Dukungan Perancis untuk para kolonis Amerika Serikat memang berhasil mempermalukan musuh bebuyutannya, yaitu Inggris, tetapi dengan biaya yang sangat besar. Pinjaman untuk mendanai perang tersebut membuat utang nasional meroket ke tingkat yang tidak dapat dikelola. Pada tahun 1780-an, lebih dari separuh dari seluruh pendapatan tahunan pemerintah dihabiskan hanya untuk membayar bunga utang. Dan ini adalah spiral kematian finansial. Negara menghabiskan lebih banyak dari yang didapat, dan satu-satunya cara untuk bertahan
adalah dengan mengambil lebih banyak pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi. Para menteri keuangan yang kompeten melihat satu-satunya solusi logis, yaitu reformasi pajak. Sistem saat ini, di mana dua golongan terkaya hampir tidak membayar apa-apa, adalah tidak masuk akal dan tidak berkelanjutan. Mereka mengusulkan pajak tanah universal yang akan berlaku untuk semua orang, termasuk bagi bangsawan dan rohaniwan. Namun, seperti yang telah dibahas, usulan ini diveto oleh kaum bangsawan yang berpengaruh. Mereka bersembunyi di balik argumen hukum kuno, menyatakan bahwa hanya parlemen abad pertengahan yang belum pernah bersidang sejak tahun 1614 yang dapat menyetujui pajak baru. Di atas semua krisis politik dan keuangan ini, datanglah bencana dari alam. Serangkaian panen buruk pada tahun 1787 dan 1788 yang diperparah oleh musim dingin yang sangat brutal pada tahun 1788 hingga 1789 menyebabkan produksi gandum anjlok parah. Gandum adalah bahan dasar roti, dan roti adalah makanan pokok bagi 80% rakyat Perancis. Hukum permintaan dan penawaran yang kejam pun berlaku. Harga roti segera meroket sangat tajam. Pada musim semi tahun 1789, seorang pekerja kota bisa menghabiskan hingga 88% dari upah hariannya hanya untuk membeli roti bagi keluarganya. Bagi banyak rakyat Perancis, perut yang kosong adalah bukti paling nyata dari kegagalan rezim. Mereka mendengar cerita tentang pesta pora di Versailles, sementara anak-anak mereka sedang kelaparan. Teori konspirasi segera menyebar dengan luas bahwa kaum bangsawan sengaja menimbun gandum untuk membuat rakyat kelaparan dan tunduk. Maka, kemarahan yang sebelumnya bersifat politis dan abstrak kini menjadi sesuatu yang mendalam dan personal. Perjuangan untuk keadilan kini telah menjadi perjuangan untuk sepotong roti. Penderitaan fisik serta ketidakadilan ekonomi menciptakan kondisi yang matang untuk sebuah pemberontakan. Kelaparan bisa memicu kerusuhan, tetapi dibutuhkan sesuatu yang lebih untuk mengubah kerusuhan menjadi revolusi. Dibutuhkan sebuah ide atau kerangka berpikir baru yang tidak hanya mengutuk kondisi saat ini, tetapi juga menawarkan visi tentang dunia yang berbeda serta lebih baik. Di Perancis abad ke-18, ide-ide ini datang dari sebuah gerakan intelektual dahsyat yang dikenal sebagai era pencerahan. Gerakan ini adalah revolusi pikiran yang mendahului revolusi di jalanan. Ia membekali golongan ketiga yang tertindas dengan senjata paling ampuh, yaitu argumen rasional untuk menuntut kebebasan mereka. Revolusi pikiran Perancis dimulai dari salon-salon, ruang yang menjadi tempat para tamu wanita bangsawan atau borjuis kaya melakukan debat intelektual. Disinilah para filsuf, seniman, dan pemikir bebas bertemu untuk mendiskusikan gagasan-gagasan terbaru. Lalu, gagasan-gagasan itu juga menyebar melalui kedai kopi, tempat di mana kaum borjuasi dan intelektual bisa membaca surat kabar dan pamflet, serta berdebat tentang politik dan filsafat dengan lebih bebas. Selain itu, menjelang tahun 1789, Perancis dibanjiri oleh ribuan pamflet politik yang murah dan mudah untuk diakses, yang menerjemahkan ide-ide pencerahan ke dalam bahasa yang lebih sederhana serta provokatif untuk audien yang lebih luas. Melalui saluran-saluran inilah, revolusi pikiran menyebar dari lingkaran elit ke kelas menengah yang terdidik, menanamkan benih-benih ketidakpuasan yang akan segera tumbuh menjadi tuntutan radikal untuk perubahan. Jika pencerahan menyediakan teori untuk revolusi, maka revolusi Amerika menyediakan contoh nyata yang menggetarkan. Perjuangan koloni-koloni Amerika melawan kerajaan Inggris dari tahun 1775 hingga 1783 adalah lebih dari sekedar berita dari seberang lautan. Ia adalah sebuah laboratorium hidup bagi ide-ide yang sedang ramai diperdebatkan di salon-salon kota Paris. Pada musim semi tahun 1789, Perancis berada di titik didih. Krisis keuangan telah melumpuhkan negara itu.
Kelaparan mencengkram perut rakyat, dan ide-ide pencerahan telah membangkitkan kesadaran politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, dalam sebuah langkah putus asa yang tidak ia sadari akan menjadi akhir dari dunianya, Raja Louis memanggil Estates General, sebuah parlemen kuno yang tidak pernah bertemu dalam 175 tahun terakhir. Ia berharap lembaga ini akan menyetujui reformasi pajaknya serta meredakan krisis. Namun sebaliknya, ia justru menyalakan sumbu pada tong bubuk misiu yang telah ia warisi. Teori akan segera berubah menjadi tindakan, dan kata-kata akan berubah menjadi barikade. Pada tanggal 5 Mei 1789, para delegasi dari ketiga golongan berkumpul di Versailles. Golongan pertama dan kedua mengenakan jubah sutra serta bludur megah, sementara golongan ketiga atau rakyat jelata yang jumlahnya 2 kali lipat diwajibkan mengenakan pakaian hitam-hitam yang sederhana, sebuah penanda akan status rendah mereka. Raja dan para menterinya berharap bisa mengendalikan proses ini, tetapi mereka telah salah perhitungan secara fundamental. Mereka tidak menyadari bahwa para perwakilan golongan ketiga datang bukan sebagai subjek yang patuh, tetapi sebagai perwakilan sebuah bangsa yang siap menuntut haknya. Di ruang sidang yang penuh debu dan peluh, perwakilan golongan ketiga berdiri menyatakan bahwa mereka bukan lagi bawahan istana, melainkan wakil sah seluruh bangsa Perancis. Mereka menamai diri mereka sebagai Majelis Nasional, suatu tindakan yang pada hakikatnya adalah pemberontakan politik terhadap raja. Bagi rakyat Perancis, inilah tanda bahwa kekuasaan tidak lagi milik raja, melainkan milik mereka sendiri. Namun bagi istana, itu adalah pengkhianatan. Dalam kondisi itu, Versailles mulai panik, sementara di Paris, rakyat mulai mempersiapkan diri untuk melawan. Suasana kota segera berubah mencekam. Tentara kerajaan ditempatkan di jalan-jalan, meriam diarahkan ke arah rakyat, dan rumor beredar bahwa raja akan membubarkan Majelis Nasional dengan kekerasan. Kemudian, dalam ketakutan dan kemarahan, rakyat mulai bersenjata, bukan dengan pedang, tetapi dengan cangkul, batu, dan apapun yang bisa mereka genggam. Pada tanggal 14 Juli 1789, ribuan rakyat berbaris menuju Bastille, penjara tua yang menjadi simbol kekuasaan absolut. Mereka mencari senjata, meski tidak banyak yang tahu bagaimana menggunakannya. Para penjaga menolak membuka gerbang, dan baku tembak pun terjadi. Darah pertama revolusi tumpah di bawah tembok batu Bastille, dan ketika akhirnya gerbang itu jebol, kepala gubernur penjara diarak di ujung tombak di jalan-jalan Paris. Sementara itu, di desa-desa, rakyat masih sangat menderita. Panen buruk membuat roti semakin langka, dan rumor bahwa kerajaan sedang menyembunyikan gandum menyalakan kemarahan baru. Di tengah kegaduhan politik, rasa lapar menjadi revolusioner terbesar. Maka, pada Oktober 1789, ribuan perempuan Paris yang terdiri dari para ibu, pekerja, dan pelayan berbaris menuju Istana Versailles. Mereka membawa pisau dapur, garpu, dan sabit bukan hanya untuk menuntut roti, tetapi juga untuk menuntut keadilan. Ketika akhirnya mereka tiba di gerbang istana, mereka mendobrak masuk. Di tengah kekacauan itu, beberapa penjaga tewas. Ratu Mary terbangun di tengah malam oleh suara teriakan dan terpaksa melarikan diri ke balkon, sementara kerumunan menuntut agar raja dan ratu dibawa ke Paris. Maka keesokan harinya, rombongan kerajaan berjalan pulang ke ibu kota yang dikawal oleh lautan rakyat yang bersorak. Di depan gerobak, mereka mengarak gandum dan tepung seolah mengejek sang raja. Sementara itu, Majelis Nasional terus melangkah lebih maju. Pada malam bersejarah 4 Agustus 1789, sistem feodal resmi dihapuskan. Pajak istimewa bangsawan dihapus, hak-hak istimewa gereja dicabut, dan tanah disita untuk negara. Gereja Katolik yang selama berabad-abad menjadi sekutu takhta,
kini berada di bawah kontrol negara. Harta gereja dijual untuk membayar utang nasional, dan banyak pendeta menolak bersumpah setia kepada Republik Baru. Namun, reformasi yang radikal ini juga menimbulkan perpecahan. Kaum bangsawan yang melarikan diri mulai menghasut negara-negara Eropa lain agar menyerang Perancis untuk mengembalikan monarki. Di perbatasan, bayangan perang semakin nyata. Namun, ketika tekanan dari luar meningkat, revolusi di dalam negeri menjadi semakin ganas. Pada tahun 1792, setelah kerusuhan besar di Paris dan kekalahan pasukan Perancis dalam perang melawan Austria dan Prusia, monarki resmi dihapuskan. Republik Perancis pertama diproklamasikan. Louis XVI kini bukan lagi seorang raja, melainkan warga biasa yang dituduh berkhianat terhadap bangsa. Ia disidang secara terbuka. Di depan para wakil rakyat, ia mencoba membuat pembelaan untuk mempertahankan martabatnya. Hanya saja, api revolusi tidak lagi percaya pada kata-katanya. Maka pada 21 Januari 1793, di tengah lapangan luas, Louis XVI dinaikkan ke panggung kayu dan dipenggal dengan cara yang mengenaskan. Kepala raja itu lalu diangkat tinggi-tinggi ke udara, yang kemudian diikuti dengan sorak-sorai suara rakyat. Eksekusi raja mengguncang dunia. Bagi sebagian orang, itu adalah kemenangan atas tirani. Namun bagi yang lain, itu adalah awal dari kekacauan. Di seluruh Eropa, kerajaan-kerajaan menatap dengan ngeri bahwa jika rakyat Perancis bisa membunuh rajanya, apa yang mencegah rakyat mereka melakukan hal yang sama? Maka koalisi negara-negara Eropa segera terbentuk melawan Perancis. Sementara itu, di dalam negeri, rakyat Perancis merasa seperti dewa yang baru menemukan kekuatan. Mereka menulis konstitusi, membentuk pemerintahan, menciptakan lagu kebangsaan, dan percaya bahwa dunia sedang dilahirkan kembali. Namun demikian, revolusi tidak mengenal arah. Sekali darah tumpah, ia tidak bisa berhenti mengalir. Dalam suasana itu, lahirlah masa paling mengerikan dalam sejarah Perancis, yaitu masa teror mulai memangsa anak-anaknya sendiri.